Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan bahas tentang sinkronik dalam pelajaran sejarah yang menurut banyak orang cukup sulit dipahami. Bisa dijelaskan lebih detail apa itu sinkronik? Sinkronik itu seperti melihat foto. Foto itu menunjukkan momen tertentu dalam waktu, dan kita bisa melihat semua elemen yang ada di dalamnya secara bersamaan. Dalam sejarah, sinkronik berarti mempelajari suatu peristiwa atau fenomena sejarah pada satu titik waktu tertentu, tanpa melihat peristiwa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi bukan hanya melihat tanggal dan kejadian, tapi juga faktor-faktor yang terjadi pada saat itu. Betul, kita harus melihat kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi pada saat itu. Semua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, bagaimana kita bisa menerapkan sinkronik dalam mempelajari sejarah Indonesia? Misalnya, kita mempelajari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kita tidak hanya melihat tanggal dan peristiwa penting, tapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada saat itu. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia, bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan, bagaimana struktur pemerintahan kolonial. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi jalannya sejarah. Wah, jadi sinkronik itu seperti melihat puzzle ya. Kita harus menyatukan semua potongan untuk memahami gambaran besarnya. Tepat sekali, sinkronik membantu kita melihat sejarah secara holistik, bukan hanya sebagai kumpulan tanggal dan peristiwa. Terima kasih Devia, penjelasannya sangat membantu. Semoga dengan penjelasan ini para siswa dapat lebih memahami konsep sinkronik dan menikmati pembelajaran sejarah. Jadi yang kedua, kita akan menjelaskan tentang diakronik dalam sejarah. Bisa dijelaskan lebih detail apa itu diakronik? Bayangkan kamu melihat album foto. Album foto itu menceritakan kisah seseorang dari masa kecil hingga dewasa. Setiap foto menunjukkan momen tertentu, tapi album foto secara keseluruhan menunjukkan bagaimana seseorang berubah dan berkembang seiring waktu. Diakronik dalam sejarah mirip dengan album foto itu. Kita mempelajari bagaimana suatu peristiwa atau fenomena sejarah berubah dan berkembang dalam jangka waktu tertentu. Jadi diakronik itu seperti melihat film, bukan foto. Kita melihat alur cerita dan bagaimana karakternya berubah. Tepat sekali, diakronik membantu kita melihat sejarah sebagai proses dinamis, bukan sebagai sesuatu yang statis. Kita melihat bagaimana ide, teknologi, dan masyarakat berubah seiring waktu. Contohnya bagaimana kita bisa menerapkan diakronik dalam mempelajari sejarah Indonesia. Misalnya, kita mempelajari perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Kita tidak bisa melihat bagaimana teknologi komunikasi berubah dari zaman kerajaan, seperti penggunaan surat dan kurir, hingga zaman modern, seperti penggunaan internet dan telepon seluler. Kita bisa melihat bagaimana perubahan teknologi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan perkembangan bangsa. Wow, jadi diakronik membantu kita melihat bagaimana sejarah itu saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Ya, diakronik membantu kita memahami bagaimana masa lalu memengaruhi masa kini dan bagaimana masa kini akan memengaruhi masa depan. Terima kasih Martina Valenciana, penjelasannya sangat membantu. Semoga dengan penjelasan ini para siswa